Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesa Selinina dari Program Studi Administrasi Bisnis NIM 0440970058. Izin mengumpulkan tugas materi gagasan dengan judul seputar COVID-19. Konteks yang saya ambil adalah penyampaian materi webinar oleh seorang perawat kepada warga kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu walau secara virtual dalam acara webinar siang hari ini. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah COVID-19, tapi kebanyakan dari kita hanya mengenal istilahnya saja, sedangkan jika ditanya bagaimana sejarah COVID ini, kebanyakan dari kita masih belum tahu. COVID-19 adalah singkatan dari kata coronavirus dan 19 adalah tahun ditemukannya virus ini. Kasus COVID ini pertama kali muncul di pasar basah Wuhan, Cina, yang banyak menjual berbagai macam makanan beku. Peneliti asal Eropa dan Amerika memiliki hipotesis bahwa virus ini berasal dari makanan beku impor yang dijual di pasar ini. Virus ini juga diduga berasal dari hewan liar dan berpindah ke manusia. Dan kasus COVID pertama di Indonesia terjadi pada bulan Maret tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini ada berbagai macam. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi oleh virus corona ini. Yang pertama yaitu demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu pertama, diare, lalu sakit kepala, konjungtivitis, lalu hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Kemudian ada ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona ini bisa mengalami penurunan kadar oksigen atau desaturasi tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut juga dengan happy hypoxia. Penyebaran virus ini dapat melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk, bersin, maupun berbicara. Melalui kontak fisik juga bisa sebagai media penularan COVID-19, seperti berjabat tangan atau bersalaman. Ini adalah suatu media penularan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menghindari kontak fisik secara langsung. Melalui permukaan yang terkontaminasi juga bisa sebagai media penularan COVID-19. Penularan ini bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Kita bisa saja terpapar virus COVID-19. Kemudian ruangan dengan ventilasi buruk. Virus COVID ini dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi buruk. Bahaya yang ditimbulkan dari virus ini juga ada berbagai macam, mulai dari yang ringan sampai berat.
mulai dari demam hingga kematian. Namun, bayi, lansia, dan orang yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan adalah orang-orang yang rentan terkena COVID dan dapat mengalami efek serius hingga menimbulkan kematian. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mencegah COVID-19 datang kepada kita dengan cara selalu menjaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Lalu, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang selanjutnya yaitu sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol, misalnya hand sanitizer. Kemudian ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan seperti ini atau dengan menggunakan tisu. Kemudian, jangan keluar rumah jika badan merasa tidak enak. Dan jika menemukan orang yang terpapar COVID dengan saturasi derajat sedang hingga kritis, segera laporkan ke klinik maupun rumah sakit terdekat supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan perlindungan dari virus COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.